Ramaikan kolom komentar karena kita menuju ke arah Lane of Down. Yap, ini dia match ketiga kita di hari ini. Permainan antara A8 Pups melawan teman-teman dari Onyx Prodigy. Yang dimana kalau kita lihat dari segi ban and pick, cukup sulit untuk mengatakan siapa yang akan memegang game kali ini. Tapi satu hal yang pasti adalah game ini bakal jadi game yang seru juga. Ini pasti luar biasa. Game semua di MDL itu adalah game yang seru. Yang sudah dinantikan untuk seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia. Tentunya bagi Choji, bukan begitu Choji? Betul sekali. Alright, kita langsung menuju ke Lane of Down. Melihat adanya EXP laner yang masih baku hantam. Coba untuk mendapatkan spot yang masih belum cukup mampu dari seorang Lutfi. Tapi Lutfi, damage di sana terlalu besar. Ondir untuk melakukan one by one situation itu tidak cukup kuat. Karena posisi EXP lanernya ini berbeda. Yang satu inisiator burst damage dan punya hero yang tebal. Yang satu adalah inisiator untuk arah backline. Tapi problem mereka sama. Ya, penggunaan mana. Terizla sama Glue di arah early game itu bocornya bukan main dari segi penggunaan mananya. Jadi gak cuma dari segi bagaimana positioning mereka aja, tapi dari segi bagaimana mereka menggunakan skill mereka masing-masing untuk engage satu sama lainnya. Betul sekali. Dan melihat adanya seorang brand DT menuju ke arah top lane, melihat ada satu buah Matilda, ini akan lebih nyaman lagi kalau menurut aku. Untuk Onyx Prodigy. Kenapa? Nyaman banget untuk melakukan rotasi. Nyaman banget untuk mau melakukan dive in. Bahkan Nael, ini dia nggak harus berpikir 2-3 kali. Asalkan gak ada teman yang iseng memencet. Guiding win yang dimiliki dari tim Onyx Prodigy. You know? Ya betul, gak salah juga sih. Tapi balik lagi untuk di arah top lane pun juga udah mulai ada pergerakan dari Nael. Yang sengaja scouting melihat ke arah Foundir yang kalau kita ngeliat dari segi level ini udah mulai ada perbedaan. Walaupun perbedaan yang gak signifikan tapi udah mulai kelihatan. Alright. Pun bakal coba dipasa menuju ke arah seorang brand. Gak ada Mortal Coil kembali. Lutfi is coming up. Foundir sudah level 4. Mencoba untuk mencari siapapun yang berada di garis depan sana. Sedangkan Killsu kali ini belum mendapatkan apapun. Flicker ke belakang. Lutfi terperangkap. Mencoba di all in begitu saja. Lutfi stay strong. Para pemain dari tim Onyx mereka terkena first blood dengan satu buat DC mid. Dan bahkan harusnya kali ini masih ada Farawis cut out or safety. Memilih dari brand. Mencoba untuk mendapatkan satu buah. The Wild Dragon yang sangat baik. Tapi no decimate for this time. Untuk para pemain dari tim Pups. Mereka tetap harus kehilangan dua jungler dari dua tim di tengah. Di posisi yang sama. Tapi satu keuntungan mereka. Turtle. Itu dia yang tadi Joji bilang trauma. Melihat Cho head to head melawan Fredrin. Kombonya nggak dikasih sama sekali. Udah ngangkat ketek. Iya, tapi nggak jadi. Nggak dikasih main. Nggak dapet regen sama sekali. Di tangan Kesu dengan tendangan yang isu Koms kayaknya ya yang terjadi kembali. Sepertinya Koms. Tapi balik lagi D ternyata udah mengambil ke arah Coruscant Side terlebih dahulu. Jadi ini kalau untuk ngomongin masalah attack speed harusnya udah sangat-sangat oke sekali di tangan D. Tapi kalau kita lihat dari segi emblemnya masing-masing dari jungler, masing-masing gold laner menggunakan anak-anakan yang sama dengan dari movement speed dan juga physical attack tambahan. Dan bahkan dengan adanya emblem yang sama, Electro Flash. Tapi kalau kita ngelihat ke arah XP lanernya, udah mulai ada perbedaan. Dimana kalau dari Terizla sudah jelas. Festival of Blood diikuti dengan Avaris dari seorang Glue. Dimana dari Glue sendiri mengambil ke arah movement speed dan juga hybrid regen. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Terizla full ke arah penetrasi dan juga full attack power. Dan kalau kita lihat dari junglernya, ini berbeda. Dimana dari Martis yang ngambil ke arah attack speed power ditambah lagi dengan adanya damage terhadap monster tambahan. Diikuti dengan adanya dari Nael yang justru mengambil ke arah battle spell cooldown reduction yang kemungkinan akan membuat kontes lebih baik di tangan Onyx Prodigy. Surprise take yang akan coba didapatkan oleh Pups nampaknya masih belum cukup. Memikir 2-3 kali lipat untuk bisa menemukan seorang Nael di depan sana tanpa adanya seorang Arvi ataupun Orichi yang belum memiliki power yang cukup tinggi. Foundir telah memberikan informasi kalau ada seorang Lutfi yang mencoba untuk mendatangi Foundir, bahkan dia sengaja membuka dirinya berubah menjadi split sebentar lagi, mencoba untuk mencari siapa yang bisa dia tunggangi. Tapi lihat Foundir benar-benar gak bisa bertahan. Satu buat Seeking Eagle bersama dengan Guiding One plus Retribution yang sangat tepat kali ini belum bisa mendapatkan Turtle. Lagi-lagi di tangan dari tim Onyx Prodigy. Sedangkan di sisi sebaliknya take down one by one di arah bottom lane. Solo pick off from RV. Ya, ini kerugian yang tadi dikatakan oleh Bang Oji, di mana dengan brand yang sudah tumbang otomatis dari segi buff akan langsung saja diinvasi, bahkan oleh Nael sekalipun. Dan sudah mulai terlihat ada perbedaan level, di mana Nael pun sudah level 8, sementara brand masih di angka level 7.
Dan kalau dengan posisi seperti ini, apalagi dengan 2 turtle yang telah diambil oleh Onyx, otomatis laning mereka harusnya udah mulai lebih kuat dibandingkan dengan A8 Pups. Mengingat bahwa hampir semua player dari Onyx Prodigy sudah mendapatkan assist dari early kills tadi. Oh my god, duel serangannya sangat baik, melumat seorang Tirisla yang sudah dibahas oleh seorang Choji juga. Kalau misalnya Tirisla ini bisa dilumat habis sama seorang Kari, sedangkan Karinya free hit, free farm, solo pick up, ini akan menjadi keuntungan sangat mahal. Ada Nile di garis depan, tidak ada retribution, dan berhasil didapatkan oleh seorang Kesu. One last hit from Kesu membuat seorang Nile gagal mendapatkan orange buff yang dia miliki. Untungnya dia memiliki orange buff dari seorang Brand. Arpres Red langsung meninju, menggetok permainan dari seorang Kesu. Itu adalah hukuman atas seorang anak yang nakal mencuri tanpa bilang. Ya sebenarnya nggak rugi-rugi amat juga untuk Nile sih, karena Nile juga udah ngambil ke arah orange buff-nya. Jadi nggak cuan aja. Iya. Nggak rugi tapi nggak cuan. Nggak rugi nggak cuan, tapi seenggaknya dapat kill juga sih di tangan seorang Cho yang dimana ini bakalan enak banget untuk dari segi menebalkan dari segi itemnya seorang Nile. Tapi nggak cuma itu aja, balik lagi Brand sendirian depan sana mencoba untuk menahan 3 player sekaligus dari Onyx Prodigy, dan ini akan membuat setup dari segi turtle-nya cukup nyaman sepertinya untuk Onyx Prodigy. Mengingat bahwa Brand mengambilkan Hunter Strike, oke. Apakah akan menjadi Martis damage kah di game kali ini? Bisa jadi atau nggak hybrid, kita nggak ada yang tahu. Iya. We never know. Karena Brand bisa dibilang agak cukup berbahaya kalau dia terlalu banyak item attack di tangan dia. Tapi Arfi lihat memaksa ke arah seorang Lutfi. Digas begitu saja. Ada Richie berada di garis depan. Akankah retribution didapatkan dan berhasil oleh seorang Onyx Prodigy. 1 poin kill didapatkan para pemain dari Team Pups. Kali ini nggak bisa membendung kembali damage yang diberikan dari seorang Yura. Akhirnya mau tidak mau dia harus merelakan lagi junglernya Brand. 3 kali ter-takedown. Richie tidak punya lagi card altar untuk menyelamatkan dirinya. Mau tidak uam, dia menggunakan flicker yang dimiliki. Satu-satunya harapan dari tim Pups kali ini mereka ada di tangan dari seorang RP yang belum bertemu dengan seorang Moskov di bottom lane. Karena Moskov terlalu kuat untuk mendapatkan 2 turret secara sekaligus. Kesu coming, seeking heal dikeluarkan dan RP berada di garis depan terperangkap dengan ada seorang Nile. Nile, what are you doing? Dive in yang dilakukan, mencoba dipaksakan dan ternyata ter-outplay. Unnecessary move yang tidak harus dilakukan oleh seorang Nile. Memaksakan keadaan yang tidak bisa dipaksakan, Choji. Sebenarnya tadi ada chance untuk dia bisa kabur dengan adanya guiding wing dari Owen. Owen tuh dia tadi udah standby banget untuk ngejemput ke arah Nile. Tapi sayangnya semua itu di cancel dengan adanya 1 jet kundo yang didapatkan oleh Kesu kepada Nile. Membuat dia pun tidak bisa mengambil jemputan tersebut. Tapi di lain sisi yang berbeda, dengan adanya team fight yang besar-besaran di area top lane sana, bahkan dengan 3 turtle yang diambil oleh Onyx Prodigy, ini adalah kerugian yang sangat besar tidak dialami oleh A8 Pups. Setuju. Gak cuma dari segi turtle-nya aja mereka kehilangan 2 turret di area bottom lane. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, maka coba dipasang begitu saja di langsung ada satu decimate menancap ke tubuh dari seorang Moskov. Kali ini akan mencoba membuat seorang Kesu bertahan di depan sana. Memberikan informasi yang telah diberikan. Real world manipulation telah dibuka. Ini tandanya akan menjadi team fight yang dimenangkan oleh tim Pups. Dan bahkan satu Arpres Red berhasil menutup Kesu yang dari tadi menjadi tolak punggung keluarga dari tim Pups. Yang harusnya dipegang oleh Pups. Ini berbalik kembali, Choji. Iya, dapetnya langsung ke Dilo tadi loh. Dan bahkan Martisnya juga udah pulang. Tapi entah kenapa dari A8 Pups sama sekali nggak mau ada yang namanya pertukaran. Kesu dengan dia yang tumbang langsung dicoba untuk dibalaskan dengan beberapa player dari Onyx Prodigy, tapi sayangnya tidak dapat sama sekali. Dan justru tadi kita bisa melihat bahwa dengan team fight yang terjadi di area bottom lane sana, balik lagi Owen juga udah mulai mendapatkan assist yang cukup banyak. Dan dengan posisi seperti ini harusnya dia bakalan bisa lebih lagi untuk menjaga teman-temannya. Mengingat bahwa item semakin banyak item defensif yang dia miliki, otomatis semakin lama juga dia bisa standby untuk menjadi penjemputan di depan sana. Sakit juga Brand, tapi Mountain Side sih kayaknya nggak bakal cukup sih nahan damage yang diberikan dari part lain dari tim Onyx Prodigy. Richie berada di garis depan, found their versus everybody! Di arah backline berhasil terperangkap di depan sana. Para pemain dari tim Onyx Prodigy akan mundur ke arah belakang sedikit demi sedikit. Mencoba untuk menangkap Upi, tapi tidak ada deal damage sama sekali yang bisa diberikan oleh seorang Arfi. Foundir akan membuat dirinya sia-sia ter-take down. Killing spree pun bahkan didapatkan. Membuat Onyx Prodigy free hit untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Nile!
Nail terfreestyle dulu bos. Nail kali ini udah bisa diselamatkan kembali 2 poin kill. Kau coba mendapatkan dan Lutfi. Penalty zone yang membuat seorang RV harus ditumbangkan. Shutdown pun bahkan didapatkan. Lutfi juga akan menjadi korban yang ketiga untuk tim Onyx Prodigy. Team fight yang terpecah belah. Wallace yang didapatkan. Yura flicker dengan Void Blaze yang gak mampu dapetin 1 buah poin kill. Dipaksakan guys. Dipaksakan demi dari D-nya bisa mendapatkan ke arah mid lane turret. Dan gak cuma itu aja. Lihat dari segi death yang dimiliki oleh Bran. 4 kali tumbang. Dibandingkan dengan Nail yang mendapatkan 3 kill, 3 death dan juga 5 assist. Ini adalah turning point yang sangat bagus untuk Onyx Prodigy. Dan satu hal yang paling Choji ketahui adalah dengan flicker tersebut itu sangatlah worth it. Ya. Kenapa? Dengan tumbangnya Bran, seenggaknya di saat dia nggak recall otomatis Lord pun nggak ada yang bisa kontes. Mantas saja, aku lihat di sini Onyx kuat banget dalam team fight-nya. Lihat, dia punya 4 true damage. Iya. Lihat 4 playernya pada jongkok semua. Iya. Sedangkan Paps hanya ada 2. Oh ya, itu true damage dari mana? Jongkok itu nambah true damage. Nambah true damage ya. Itu pro player kok ada jongkok. Buset dah. Oh berarti kalau dari MPL harusnya jongkok ya? Oh, pada jongkok gak kelihatan aja. Gak kelihatan aja. Iya gak kelihatan aja. Jangan-jangan casternya juga pada jongkok. Ya kemungkinan saya berdiri. Wah berdiri ya. Tapi balik lagi ini dia mid lane push. Mid lane push yang terjadi. Yura di garis depan, Foundir terperangkap di depan sana. Mundur para pemain dari tim Onyx mencoba menumbangkan secara Foundir. Tapi dua Dragon yang sangat manis lagi-lagi membuat Nail harus terperangkap di depan. Tim Onyx Prodigy, mereka masih free hit untuk mencoba membersihkan satu base turret. Apakah mereka mampu? Apakah mereka ingin memaksakan? Dan nampaknya dipaksakan Choji. Ya, satu hal yang Choji perhatikan dari tadi adalah jungler dari masing-masing tim ini sama sekali nggak dikasih space untuk play sama sekali. Nail tumbang 4 kali, Bran tumbang 4 kali, justru yang sangat-sangat punya peran penting di game kali ini dari para gold laner-nya. Kita bisa melihat bahwa dari tadi head to head mereka itu cukup ketat loh. Dari D dan juga dari Arvia, walaupun memang kita bisa lihat bahwa Arvia memiliki kill point yang lebih banyak dibandingkan dengan D. Tapi dari segi damage ini udah mulai kelihatan D punya damage yang lebih besar dibandingkan dengan Arvia karena satu hal krusial. Dengan adanya Inspire. Ingat Inspire nggak cuma nambahin attack speed tapi buka limit attack speed jadi 500% juga. Alright, berarti secara tidak langsung ini adalah gambaran di mana jungler itu memang hanya pelengkap. Karena sesungguhnya the powernya berada di arcade laner mereka. Akan coba ditukar. Foundir berhasil menangkap seorang Lutfi. Bakal coba di holiday di sound point. Foundir dipaksa begitu saja. Dia akan menjadi pilihan kedua. Tapi Bran ternyata nampaknya nggak sampai. Mencoba mendesimet tapi tak kunjung usai. Terlalu jauh jarak yang diberikan. Terperangkap di dalam satu bar real world manipulation double kill. Looking for triple kill. Dan bakal looking for triple kill kah untuk seorang Yura. Karena sayang sekali Yura terperangkap di depan sana oleh seorang Foundir. Mencoba untuk bertahan seorang diri, Owen akan memanggil dengan guiding win harusnya. Yes, ini dia. Terperangkap oleh para pemain dari tim Onyx Prodigy. Dan satu orang yang harus diamankan oleh tim Paps adalah D. Dan satu lagi kelar, semua kelar. Satu lagi yang Choji notice adalah Cult Altar dari Richie. Selalu digunakan. Tapi di momen yang bisa dibilang agak kurang pas gitu. Agak kurang gegigit gitu. Masih belum momennya ya? Masih belum momennya dari tadi. Karena sebenarnya ada banyak momen di mana Cult Altar bisa digunakan dengan sangat pas. Tapi ada beberapa momen di mana trigger disiplin dari Richie ini gak terlalu spektakuler bahasanya. Karena kenapa? Ada beberapa momen di mana dia menggunakan Cult Altar hanya untuk berdua atau bertiga aja. Gak full ke arah timnya. Kalaupun emang iya, dia terpaksa menggunakan hal tersebut karena tim fighter terpisah. Entah 3 lawan 2 di posisi yang berbeda atau mungkin 4 lawan 1 gitu lah yang membuat dia pun ya udah akhirnya menggunakan Cult Altar karena kepepet bukan karena momennya bagus. Tapi kalau mereka terpisah jauh kayak gini nih agak bahaya untuk Onyx Prodigy loh. Karena mereka terlalu jauh, Nail yang gak bisa di follow up, Nail yang gak bisa di cover, apalagi informasi telah diberikan. Ada seorang Ip yang berada di garis depan. Top lane bakal coba didorong dengan sengaja begitu saja. Membuat tim dari Paps balapan ini akan membingung, akan pusing. Siapa yang harus kita selesaikan tugasnya terlebih dahulu? Leaning Fish kah? Wardy Lord kah? Mencari pemain-pemain Onyx Prodigy yang hilang kah? Jadi ini benar-benar membingungkan sekali. Misalkan Foundir, dia adalah salah satu orang yang harus bisa ke backline dari tim Onyx. Backline-nya Onyx itu belum kelihatan sampai sekarang. Belum. Sama sekali belum kelihatan. Tapi balik lagi, Lutfi, penalty zone-nya ini kan benar-benar berguna banget untuk close combat
powernya Paps dengan adanya Kesu, Richie RV, Brand dan juga Founder. Ini tuh semuanya bener-bener close combat semua dari Paps. Sayangnya dari tadi Lutfi di saat dia menggunakan penalty zone-nya selalu tercover dengan ada Cold Altar. Yang dimana Cold Altar-nya itu hanya memperpanjang dari segi durasi tim fighter saja. Dan bahkan dari segi itemnya pun kita bisa melihat bahwa dari Terizla memang fokus ke arah defensif dulu. Tapi Kesu konsilinya lain. Oke, Kesu, The Wild Tiger dikeluarkan begitu saja. Freestyle dulu, ball! Lagi dan lagi menjadi pion utama. Tidak ada power of retribution, alapan Pap! Membalikan posisi yang dimiliki dari dirinya top lane. berada di arah bawah. Sekarang dia udah mulai bersinar. Arvinya terperangkap. Masih ada satu buah Richie yang mengamankan diri tim Pap dengan Cold Altar yang dia miliki. Walaupun Lord didapatkan, tapi setidaknya at least Super Minion bergerak untuk tim Paps di 3 lane yang berbeda. Ya ini kita harus kasih F untuk respect juga sih untuk para jungler. Ini para jungler pusing banget entah itu dari Martis ataupun dari Nile-nya. Karena mereka menjadi target priority lock terus dari masing-masing tim. Entah itu dari Onyx Prodigy ataupun dari Paps. Dan dengan posisi Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Ini Lord yang sudah enhance belum evolve. Masih bisa ditahan tapi cukup berbahaya untuk Onyx Prodigy. Mereka harusnya udah tahu si Kesu udah gak ada flicker lagi. Ini saatnya mereka untuk bersinar. Pertama, mereka harus clear di tengah. Mereka end Lordnya dengan cepat supaya minion lain tidak ada bergerak. Sekarang, menit 41 masih Super Minion. Dan mereka jangan sampai menit ke 17 menit, 11 detik. Itu akan ada wave yang selanjutnya. Dan itu akan memberatkan mereka di laning yang beda. Bukan Lordnya, tapi laning yang tidak ada Lordnya. Sedangkan para pemain dari tim Paps itu benar-benar memanfaatkan celah kecil Super Minion di arah tengah. Iya, dan bahkan lihat saja sampai Yuranya pun melakukan defensive manuver di arah mid lane-nya. Tapi satu hal yang harus Jojo kasih kredit adalah Yura dari tadi nggak kesentuh sama sekali seperti yang dikatakan oleh Bang Oji. Karena balik lagi Kesu tuh dari tadi 4 kali tendangan. Joji hitung 4 kali tendangannya itu datangnya ke Nile semua. Nile semua. Nggak ada priority target ke yang lainnya, nggak ke D, bahkan nggak ke arah Yura sekalipun. Yura itu dari tadi selamat cuman gara-gara ya udah lagi real world manipulation, keadaannya memang agak kurang kondusif, ya udah dia pulang. Bukan karena dia dipaksa di saat menggunakan real world manipulation, abisnya diinisiasi oleh teman-teman dari Paps. Bahkan kalau kita ngelihat dari segi draft pick-nya pun sebenarnya ada beberapa yang bisa masuk seperti Founder, tapi lagi dan lagi nggak, ternyata Lutfi yang tendang, bukan Nile. Dan bahkan di sini kita lihat juga para pemain dari tim Paps mereka akan digedor mundur ke arah belakang. Coba dipukul mundur kali ini. Para pemain dari tim Onyx Prodigy. Mereka masih mencari momentum. Mereka mencoba untuk mengecek sedikit demi sedikit di mana boostnya akankah bisa diamankan oleh mereka atau tidak. Karena dari segi boost tadi sangat dipegang oleh para pemain dari tim Onyx. Nile tidak punya immortality kali ini. Kalau Nile di take down ketika menit 18, Lord menuju ke arah 30 detik yang selanjutnya. Ini menjadi kerugian untuk tim Onyx. Lord yang lebih kuat, Lord sudah di-evolve, akan dipastikan minimal banget akan ada satu base turret yang pecah. Iya, itu pun untuk Onyx ya. Tapi kalau untuk dari A8 Paps sendiri, kalau misalkan mereka berhadapan dengan Lord yang sudah evolve, ini bakalan susah banget untuk ngejaga high ground-nya. Mengingat bahwa mereka tidak punya mid laner area of effect besar-besaran untuk menahan evolve Lord yang dibawa oleh Onyx. Tapi Kesu, kenapa dia selalu bermain agresif, selalu mencari ke arah Nile, dan bahkan selalu menyiapkan jet kundonya kepada siapapun yang ada di depan dia. Dan kita bisa melihat bahwa dari positioning di arah top lane sana, Martis sudah mulai ketahuan informasinya nih. Bahwa Martis lagi enak-enak nyantai nih di arah top lane. Berarti mungkin jadi momen untuk Onyx Prodigy mengambil ke arah Lord. Oke, ini akan debate oleh para pemain dari tim Onyx. Mereka soalnya memunculkan D-nya. Kalau D-nya udah dipunculin gitu, para pemain dari tim Paps mereka tahu di mana D berada. Lihat, Kesu terperangkap, bakal coba dipaksa. Dengan ada sebuah Spear of Mystery yang belum dikeluarkan, membuat para pemain dari tim Onyx kali ini memilih untuk melakukan retribution terhadap Kesu. Memaksakan menuju ke arah Kesu. Apakah mereka benar-benar ingin memaksakan tim fight ketimbang untuk mundur lagi? Membuat timing yang tepat. Kalian ini bukan timing yang tepat. Udah dipaksa pakai retri, nggak ada retribution. Informasi telah diberikan. Untungnya Nile tuh pakai cooldown of retribution seperti yang dibilang sama Choji kan. Iya, makanya dari segi cooldownnya nggak terlalu lama. Hanya di angka 24 detik kalau nggak salah tadi. Dan sekarang dia udah ada lagi retribution. Udah ada lagi retributionnya. Ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk mereka memaksa team fight. Karena Yura belum terdeteksi. Menuju ke arah Brand. Spear of Mystery-nya berhasil mendapatkan tetesan maut.
Masih ada satu penalti zone yang sangat tepat flanking. Dilakukan oleh seorang Lutfi. Menyelesaikan Kurt Altar. Hilang begitu saja. Arfi tidak bisa terperangkap. Double kill didapatkan oleh para pemain dari tim Pups. Kali ini Brand berhasil ter-takedown. No power of retribution. Onyx still survive. Onyx tetap bertahan dengan 3 pemain yang mereka miliki. Sama-sama tidak memiliki power of retribution. Cuma kalau ditanya, ini berkat adanya deal damage yang sangat besar dari Arfi, Richie. Ini benar-benar membuat tim Onyx harus kehilangan 2 pemain yang sangat penting. Iya, itu enaknya menggunakan Martis Jungler ya. Apapun damager dari tim kalian hanya tinggal spam dari segi decimation assault-nya aja. Itu udah paling cukup banget. Dan bahkan itu menghasilkan kepada double kill ke arah D dan juga Nile. Richie terperangkap, pasifnya telah pecah. Lutfi di garis depan, membuat para pemain dari tim Onyx kali ini harus bertahan. Ari Kesu, duel Dragon dikeluarkan, nampaknya masih belum bisa membuat para pemain dari tim Onyx hilang begitu saja. Lutfi too strong, Arfi satu-satunya orang yang bisa melumat para pemain dari tim Onyx. Dan nampaknya akhirnya Lutfi berhasil ditenggelamkan ke bumi. Iya, sengaja itu dari pengorbanan Lutfi ya. Ada sedikit buying time juga di mana dengan Nael otomatis dan juga D sudah kembali lagi hadir. Antiquiras diamankan oleh Bran dan ini bakalan jadi prolong team fight banget sih. Kalau misalkan memang mereka bermain dengan, ya dari tadi mainnya itu chaining. Jadi kayak satu datang gitu loh. Nggak langsung 5 lawan 5. Karena awalnya yang diawali dari Nael menggunakan retribution untuk mengejar Kesu. Awalnya tuh dari situ. Domino efeknya jadi ke arah ya udah seperti ini. Otomatis play sudah mulai digoyangkan oleh D. Lihat tidak top lane sana. Dibuka dari segi minionnya. Tapi dari segi lore-nya udah mulai ada sedikit inisiasi. Wah, sakit banget si Arfi-nya. Dan menuju ke arah belakang, Nael nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan retribution berhasil didapatkan kali ini oleh para pemain dari tim Pups. Mundur ke arah belakang. Nael kali ini nggak bisa lagi diselamatkan oleh seorang Owen. No Nael, namanya no party di dalam Objective Gaming. Ketika Nael tumbang, retribution terlalu cepat. Membuat para pemain dari tim Onyx mereka bisa dibalikan kembali keadaannya kali ini dengan hanya 4 player saja yang tersisa. Owen sih yang kasihan tadi kena damage mentahan dari Arfi itu yang membuat dia mundur otomatis nggak bisa ngejemput siapapun yang ada di depan sana. Bahkan tadi pun dia sebenarnya udah pengen guiding win ke arah Nael. Tapi karena posisinya dia juga udah dengan darah yang sekarat, otomatis gak ada siapa-siapa juga, gak ada yang nge-burst gitu loh. Iya, nggak pede juga gitu, nggak menghasilkan apapun kalau misalkan dia guiding wing depan, malah takutnya malah jadi mengorbankan dirinya Owen itu sendiri, yang dimana itu bakal berbahaya banget. Karena ingat, 22 menit game berjalan otomatis dari segi respawn bakal lama banget ini. Tapi kalau gue lihat ini benar-benar kuat banget sih dari tim Pups. Mereka berangkat dari kekalahan yang mereka miliki, sampai mereka bisa mendapatkan lot yang evolve. Itu cukup sulit loh. Dengan posisi yang mereka under banget. Lo lihat kan Joji tadi. Nggak cuman under sih, ini bener-bener ke pressure tadi sebenarnya di arah early game ya bang. Tapi masih bisa ditahan ternyata oleh teman-teman dari Onyx Prodigy berkat mereka punya Yura. Void Blast, Void Crystal itu udah bakalan punya DPS yang cukup banget, tapi kayak lihat pergerakannya. Sengaja untuk menakut-nakutin aja. Mereka jadi mundur, akhirnya mereka bisa mendapatkan base turret, dan base turretnya akan adil. Tiga-tiganya akan pecah kemungkinan besar kali ini. Iya, ditahan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy dan justru sudah mulai dikejar juga oleh Owen. Mengetahui bahwa Bran mengambil ke arah purple buff, tapi lihat di arah top sana Nael lagi dan lagi menjadi salah satu player yang paling ada di depan sana. Tapi Owen, 2 player mengejar ke arah Owen. Dan bahkan Richie pun mencoba untuk menarik-narik Nael dengan posisi Nael tidak memiliki immortality. Yura nih masih belum ketangkap. Nih Yura ter-takedown, Yura ke shutdown, ini kelar ini game untuk tim Onyx Prodigy. Dan dia nggak pakai immortal loh sejauh ini. Dan dia nggak pakai immortal karena dia pede banget, dia berada di arah belakang, dia nggak mungkin di-flickerin sama seorang Kesu. Cuma nggak ada menutup kemungkinan mereka lagi nge-bet team fight di objektif nanti. Yuranya free di belakang dan bakal ditendang. Langsung The Way of Dragon flicker sama seorang Kesu kan gak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau untuk memancing Winternya sekarang Foundir yang butuh. Kalau lo mau mancing Winter ya lo pakai Foundir. Sedangkan Richie emang udah bakal difokuskan mengcover di dalam team fight. Selama Arfi masih ada, selama Arfi masih berdiri untuk melakukan sebuah disc jockey. Lihat katanya. Iya, disc jockey. Cuma satu hal yang Coach notice adalah dengan Moskov yang udah tidak menggunakan sepatu dari D sendiri. Ini sebenarnya langkah yang sangat berbahaya. Kalau kita ngomongin masalah culik-menculikan, gak usah ke arah Kesu deh. Ke arah Founder pun sebenarnya juga udah capable untuk ngambil ke arah Moskovnya. Tapi Oke, The Way of Dragon dikeluarkan menuju ke arah seorang Lutfi. Informasi telah diberikan, tidak adanya flicker untuk para pemain dari tim Onyx Prodigy. Ini lebih mahal ketimbang dari The Way of Dragon. Kenapa? Ini informasi yang sangat mahal. Nantinya Kurt Altar tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Berarti selama Lutfi-nya jauh,
ya berarti Lutfi-nya nggak bisa mendekat dengan penalty zone. Iya. Mereka bisa mancing tipat di arah Lord yang berikutnya. Tapi kalau kita flashback ke Lord yang sebelumnya, pergerakan dari Lutfi itu bener-bener cantik banget. Cantik banget itu. Dia bener-bener diam-diam dari belakang bush yang di depan arah Kelomang, Ya. dari belakang Lord. Itu dia bener-bener nutup, perlahan demi perlahan akhirnya dapetin ke arah penalty zone-nya. Sayangnya ditutup lagi dengan ada Dekel Altar. Oh, iya, Kurt altarnya itu. Kel altarnya yang Arvinya udah sustain banget ya. Udah mulai menjengkelkan nih dari segi Kel altarnya. Oke, informasi telah diberikan di garis depan. Bran terperangkap. Belum ada Kurt altar. Oh, Kurt altar langsung dikeluar begitu saja. Arvi versus everybody. Terperangkap ke penalty zone. Mundur ke arah belakang. Arvinya hilang. Immortalnya pecah. Tershutdown. Arvi Bran gak bisa lagi kembali untuk bertahan di depan sana. Dengan ada satu buah Lutfi. Mereka terpancing, terbaiting. Kesu, Immortalnya hampir pecah. One last hit. Membuat seorang Kesu harus mundur ke arah belakang. Gak dikasih. Ini gak dikasih kesempatan sama sekali untuk mendorong. Dan bahkan Kesu akan dipaksakan dengan cara Recall Nile. Sedikit wasting. Terlalu mengejar-ngejar setidaknya satu hal. Kesu gak dikasih pulang. 2 lawan 4 sekali. jadinya. 2 lawan 4. Akan coba berada di garis depan. Fokus ke arah seorang Fondir. Ternyata burst damage yang diberikan para pemain dari tim Onyx Prodigy. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Fokus ke arah satu base turretnya. Mundur ke arah belakang. Damage yang cukup besar. Richie Immortalnya pecah. Dan Onyx Prodigy berhasil mengamankan game yang pertama mereka dengan keras. Game yang keras. Game yang berat. Hampir terjadi adanya satu buah comeback. Itu belum cukup. Mereka terbeat dengan ada satu buah Terisla. Satu hal yang dari tadi Coci tekankan adalah Kel altarnya. Dan ternyata Dibuka terlebih dahulu. dibuka duluan salahnya di situ. Dan tadi balik lagi tadi dari